Miss semuanya, bertemu kembali dengan Miss Novel di pelajaran matematika. Oke anak Miss harap kamu masih dalam keadaan sehat dan masih tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, perhatikan, saat ini kita akan belajar tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Jika di sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam bentuk pecahan, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengubahnya. Tapi sebelumnya pastikan perkalian kamu semakin oke. Kita perhatikan ke depan. Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Ingat, desimal itu dalam bentuk koma. Miss akan kasih dengan dua cara. Itu cara yang pertama bersusun, yang kedua itu adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Oke, perhatikan ke depan, perhatikan. Yang pertama adalah 3/5 bentuk pecahan desimalnya. Dengan cara bersusun, berarti si 3 dibagi dengan 5. Oke, perhatikan. Bisakah 3 dibagi 5? Tidak, maka kita pinjam. Jangan lupa kamu buat di sini 0, karena kita meminjam. Lalu perhatikan 30 dibagi 5 atau 5 dikali berapa hasilnya 30? 5 dikali 6. Oke, 6 dikali 5 adalah 30 kurang. Hasilnya habis, tidak bersisa. Maka 3/5 bentuk desimalnya adalah 0,6. Contoh yang kedua, 1/4. 1 dibagi 4. 1 di dalam, 4 di luar. Oke, bisakah 1 dibagi 4? Tidak, maka kita pinjam. Nah, kalau kita sudah meminjam, jangan lupa 0, di sini itu bukti tanda bahwa kita sedang meminjam. Oke, 10 dibagi 4 atau 2 dikali berapa hasilnya mendekati 4? 2 dikali hasilnya mendekati 10. 4 dikali berapa hasilnya mendekati 10? Berarti 4 dikali 2 dapat 8. 10 dikurang 8 dapat 2. Bisakah 2 dibagi 4? Tidak, maka kita pinjam lagi. Tidak usah lagi kita buat di sini 0, karena sudah di belakang koma. 20 dibagi 4 atau 4 dikali berapa hasilnya adalah 20. 4 dikali 5. 5 dikali 4 adalah 20. Kita kurangkan, maka dia tidak bersisa. Jadi 1/4 bentuk desimalnya adalah 0, ingat cara membaca 25, bukan 25 tapi 0,25. Yang selanjutnya adalah mengubah penyebut pecahan itu menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Contoh 3/5. 3/5 penyebutnya adalah 5. 5 ini bisa nggak kita ubah dia ke 10, 100 atau 1000? Kita cari yang paling sederhana dulu. Ke per 10. Oke, kalau begitu agar dia per 10 kita apakan si 5? Kita kalikan dengan 2. 5 dikali 2 hasilnya 10. Ingat, jika kamu kalikan 2 di penyebut, jangan lupa harus kamu kalikan juga di si pembilang 2. 3 dikali 2. Oke, lihat. 3 dikali 2 dapat 6. 5 dikali 2, 10. Maka dia adalah 6/10. Jika seperti ini, berarti 1 di belakang koma. Kalau dia per 10, dia 1 di belakang koma. Berarti si 6. 0,6. Karena tidak ada lagi, hanya 6 satuan. Lalu lihat 1/4. 1/4. Bisakah kita buat ke 10? Tidak, ke 100 bisa. 4 dikali berapa agar hasilnya 100? 4 dikali dengan 25. Jika si penyebut kamu kalikan 25, jangan lupa si pembilang juga harus kamu kalikan dengan 25. Perhatikan, 1 dikali 25 adalah 25. 4 dikali 25 adalah 100. Dia per 100. Jika per 100 berarti dia ada 2 di belakang koma. Jika kita hapus, ini cara simpel sih dari ini. Kalau kamu bisa mengikuti, perhatikan. Ini kita hapus, berarti koma di sini. Ini kita hapus lagi, berarti komanya jadi di sini. Berarti kalau lagi sisa di depan atau satuannya, maka kita buat 0,25. Atau simpelnya saja, kalau dia 2 di belakang koma, buat aja di seperti ini langsung. Selanjutnya adalah dengan yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke? Jika di minggu lalu sudah Miss bahas tentang bagaimana bentuk desimalnya, perhatikan. Ini dibaca adalah 3,25, bukan 25. Kenapa, Miss?
Jika dalam bentuk desimal, di depan koma baru dimulai satuan. Depan koma ada si 3, maka si 3 ini disebut sebagai satuan. Sedangkan si 2 ini, satu di belakang koma itu adalah sudah per 10. Oke, dengan kata lain, dia adalah 2/10. Oke, seperti ini tadi. Satu di belakang koma. Lalu lihat, 2 di belakang koma. Jika dia sudah 2 di belakang koma, dia per 100. Atau dengan kata lain, 5/100. Oke, untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh 0,75. Mengubah ke bentuk pecahan biasa, maka ini kita berubah ke pecahan biasanya. Ada berapa di belakang koma? Ada 2. Berarti kalau dia 2 di belakang koma, dia adalah per 100. Kita buat dia per 100. Maka jika dia sudah per 100, ini sudah bukan koma lagi, tapi sudah 75. 75/100. Oke, jika sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka kita sederhanakan. 75/100. Pertama, bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa. Bisa dibagi 5. Sama-sama dibagi 5. Dapat hasilnya adalah 75 dibagi 5. Oke, dapat 15. 100 dibagi 5. Dapat 2. Oke. Oke, ini 20. 100 dibagi 5 adalah 20. Atau 20 dikali 5 pasti hasilnya adalah 100. Nah, perhatikan, ini masih bisa kita sederhanakan. Ingat, kita buat ke paling sederhananya. Masih bisa kita sederhanakan, masih bisa sama-sama dibagikan dengan 5. Oke, dapat hasilnya 15 bagi 5 adalah 3. 20 dibagi 5 4. Maka bentuk pecahan biasa dari 0,75 itu adalah 3/4. Ya, anak Miss? Sampai sini paham ya? Oke, kita masuk yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Pecahan biasa menjadi persen, oke? Kalau persen itu kan dia bentuknya jadi per 100, penyebutnya adalah 100. Oke, perhatikan contoh. 1/2, bentuk persen dari 1/2. Berarti ini penyebutnya ini 2. Penyebutnya ini 2. Kita ubah menjadi 100. Oke, perhatikan ke sini. Agar ini per 100 penyebutnya, kita apakan dia? Kita kalikan. Dikalikan berapa agar ini menjadi 100? Dikalikan dengan 50. Jika di penyebut kamu kalikan dengan 50, jangan lupa si pembilang juga harus kamu kalikan dengan 50. Oke? 1 dikali 50 adalah 50. 2 dikali 50 adalah 100. Ingat, bentuk awalnya per 100 itu sama dengan persen. Maka jika seperti ini langsung kita ubah ke dalam bentuk persen. Hasilnya adalah 50%. Oke, paham ya? Ngerti ya? Oke. Yang selanjutnya adalah mengubah bentuk persen ini menjadi pecahan biasa. Persen ini menjadi pecahan biasa. Contoh, 25%. Jangan lupa, 25% itu kan artinya 25/100. Kita tulis dia 25/100. Jika sudah dalam bentuk pecahan biasa, tinggal gampang sederhanakan. Coba, bisa nggak kita sederhanakan ini? Bisa? Oke, sama-sama kita bagikan dengan 5. 25 bagi 5 hasilnya adalah 5. 100 dibagi 5 adalah 20. Masih bisa kita sederhanakan. Sederhanakan lagi. Dibagi 5. 5 dibagi 5 1. Sedangkan 20 dibagi 5 adalah 4. Maka 25% bentuk pecahan biasanya adalah 1/4. Oke, contoh kedua. 40%. 40% itu artinya 40/100. Maka kita sederhanakan. 40/100 kita sederhanakan. Miss dengan cara yang agak cepat sedikit ya. Sama-sama memiliki, ini sama-sama kita bagikan dengan 10. Maka dia bersisa jadi 4/10. Sederhanakan lagi. 4/10 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2.
Lihat, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, sedangkan 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 40% itu adalah 2/5. Oke, sampai di sini. Jika ada yang kurang mengerti, kamu bisa memutar kembali video yang Miss kirimkan kepada kamu. Oke, anak Miss, tetap jaga kesehatan dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.